Saudara-saudari terkasih, bacaan yang pertama tentang Ayub, kalau Anda membaca seluruhnya kisah tentang Ayub sangat menarik. Ayub mengalami banyak derita dari bencana, kematian anaknya, dan banyak hal yang lain. Dan kemudian Ayub merasa perlu berdiskusi dan berdebat dengan Tuhan. Dan menarik sekali bagaimana dalam perdebatan itu Ayub merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil dan merasa bahwa Allah kurang bijaksana. Nah, salah satu argumentasi Tuhan adalah dia menunjukkan betapa dia maha kuasa dan Ayub tidak tahu apa-apa. Ketika dia ditanya, apakah kamu tahu bagaimana saya menghentikan air yang meluap dari lautan sehingga tidak banjir? Dan kamu apakah tahu saya membatasi gelombang supaya tidak lari kemana-mana, hanya berhenti di pantai saja? Dan banyak sekali yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Ayub, yang intinya Ayub tidak tahu apa-apa. Dan itu gambaran kita semua. Seringkali kita juga merasa lebih bijaksana dari Tuhan. Dan kalau kita mengenal Tuhan secara benar, terutama mengenal Kristus, kita tidak akan takut lagi. Sebetulnya kita ini sudah menjadi milik Kristus. Karena kita berdosa, lalu menjadi hamba dosa, dan ditebus oleh Tuhan Yesus, dibayar dengan nyawanya sendiri, lalu kita sudah jadi miliknya. Maka kita sebetulnya tidak begitu bebas untuk menentukan sendiri apa yang kita mau. Tetapi bukan hanya masalah milik Tuhan atau menentukan sendiri atau tidak, melainkan kalau menentukan sendiri, kemungkinan besar tidak bahagia. Itu. Maka kita diminta untuk mengikuti Yesus, taat, patuh, dan di situ kita menemukan kebahagiaan hidup kita, keselamatan hidup kita. Karena memang Tuhan peduli. Kalau ada teguran, Tuhan, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Itu sangat berlawanan dengan kenyataannya. Karena Tuhan begitu peduli, sampai dia menyerahkan nyawanya sendiri untuk menebus kita. Bagaimana tidak peduli kalau kita binasa? Tidak masuk akal. Dan ini bisa menjadi pegangan bagi kita sebetulnya. Kalau Tuhan saja begitu ikhlas mau mati untuk kita, tidak mungkin kita menghadapi ancaman dan Tuhan diam saja. Logikanya seperti itu. Hanya yang diharapkan dari pihak kita adalah percaya penuh kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dan ingin kita bahagia. Masalahnya seringkali Tuhan Yesus pertama tidak begitu kita kenal, yang kedua kita tidak sungguh-sungguh hidup berdasarkan relasi kita dengan Tuhan. Kita hidup biasa ambil keputusan sendiri, seminggu lalu hari Minggu ke gereja gitu. Atau mengambil keputusan sendiri dan ketika buntu baru bingung lalu minta tolong kepada Tuhan. Nah, kalau seperti itu memang menjadi sulit karena kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang sebenarnya. Kalau kita mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh mengalami bukan hanya di dalam pikiran, kuasa Tuhan yang begitu hebat, yang bisa menghentikan angin ribut, menenangkan danau, dan apapun juga karena Dia adalah Tuhan, maka kita dikatakan dalam bacaan yang kedua akan menjadi ciptaan baru. Karena kita sebetulnya dimaksudkan oleh Tuhan untuk sebuah tujuan yang luar biasa besar. Bukan hanya muyak di dunia ini saja. Kita tidak dimaksudkan untuk hidup terus di dunia ini. Tidak. Bukan untuk itu. Untuk jauh lebih besar dari itu. Jauh. Bukan hanya sekedar hidup lalu menghadapi kesulitan dan kemudian pusing sendiri. No, kita lebih besar dari itu. Tuhan ingin kita tidak menilai kehidupan ini dan kehidupan Tuhan secara manusiawi saja.
Ada unsur ilahi di dalam diri Anda dan saya. Dan karena itu kehidupan kita tidak terbatas pada apa yang kita hadapi di dunia ini saja. Kalau hidup kita hanya masalah yang kita hadapi di dunia, sangat malang kita. Tidak mungkin kita menemukan kebahagiaan di situ. Tuhan ingin kita jauh lebih besar dari itu. Sehingga surga bersukacita, para malaikat bergembira dan bersukacita dalam doa syukur agung. Sehingga kalau kita menghadapi persoalan-persoalan yang ada, kita tidak terbelenggu di dalamnya, tapi mampu mengatasinya karena kita jauh lebih besar dari itu. Tetapi Tuhan ingin kita percaya kepadanya. Urusannya dengan Tuhan bukan hanya urusan-urusan duniawi saja. Apakah kemudian hidup duniawi kita tidak penting? Penting sekali. Itu anugerah besar bagi kita. Tetapi itu bukan segala-galanya. Kita jauh lebih besar dari itu. Hidup di dunia adalah anugerah luar biasa yang harus kita alami dan tidak semua mengalaminya. Tidak semua mensyukurinya. Malaikat nggak bisa. Saya sering kali mengatakan malaikat itu iri hati kepada kita. Iri hatinya banyak. Hosti tubuh Kristus yang bisa makan kita karena malaikat tidak punya tubuh, tidak bisa mengalami seperti kita. Malaikat juga iri hati kalau Anda makan cukyok karena dia nggak bisa menikmati itu. Jadi kehidupan kita luar biasa, tetapi itu bukan segala-galanya. Kita double hidup di dunia ini, mengalami segalanya dan melampaui surga, time, dan space, dan waktu. Tetapi itu hidup di dalam Tuhan. Maka kita diminta untuk tidak menilai hidup kita, menilai hidup orang lain berdasarkan penilaian manusiawi. Tetapi berdasarkan rahmat Tuhan, sehingga kita menjadi manusia baru. Mengalami kehidupan dengan penuh rasa syukur, karena kita diberi kesempatan mengalaminya, dan tidak terbelenggu oleh persoalan itu karena kita mengatasinya. Kita hidup kekal di dalam Tuhan dan Tuhan sudah mengalahkan maut. Kita mengalami kehidupan yang ilahi. Karena itu jangan lupa keilahian kita. Sehingga kalau toh kita mengalami penderitaan itu, mengalaminya dengan penuh rasa syukur. Karena kita pasti akan menang. Penderitaan itu akan berlalu dan kita tidak akan berlalu. Karena di dalam Tuhan ada kehidupan kekal. Amin.